Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya, Kang Lepi, dalam acara Sudut Pandang. Bincang serius tapi santai, mengupas tuntas berbagai masalah dan isu yang ada di Kabupaten Cianjur. Hari ini, kita memasuki hari kedua bulan suci Ramadan. Di studio saya telah hadir seorang kiai, guru saya, dan beliau hari ini kebetulan juga menjabat sebagai salah seorang pimpinan Badan Amil Zakat dan Sodakoh Nasional Kabupaten Cianjur. Beliau adalah yang terhormat, yang mulia Bapak Kiai Haji Zainuddin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, pada episode ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan zakat. Kita akan berdiskusi dan memberi banyak informasi kepada pemirsa terkait dengan definisi zakat, sejarah zakat, hikmah zakat, kemudian potensi zakat di Kabupaten Cianjur, lalu bagaimana pengelolaannya di Bajnas, sampai pada akhirnya kita akan mengetahui seberapa besar dukungan dari pemerintah Kabupaten Cianjur terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Cianjur. Yang pertama mungkin Pak Kiai, dimohon keikhlasannya untuk berbagi ilmu kepada kita semua terkait dengan apa itu zakat, kapan awal mula perintah zakat itu diturunkan, dan kira-kira hikmah apa yang bisa digali dari perintah zakat ini. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, sebagaimana yang kita maklumi bahwa zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang kata para ulama itu mujma'an alaih ma'luman minadin bid-darurah, tentang hukum wajibnya zakat. Sehingga ketika ada orang yang tidak menerima atas wajibnya zakat, itu keluar dari Islam. Itu mengenai hukumnya. Mengenai definisi zakat itu adalah secara lughah adalah at-tathhir wan nama, artinya membersihkan. Tathhir itu membersihkan, an-nama artinya berkembang. Nah, secara makna fikih, zakat itu adalah ismun lima yukhraju an malin au badanin. Jadi merupakan sebutan bagi sesuatu yang dikeluarkan, apakah itu harta atau badan, yang disebut dengan zakat fitrah. Itu secara definisi seperti itu. Nah, ini ada kesesuaian kenapa disebut zakat. Nah, karena dengan mengeluarkan zakat itu membersihkan diri muzaki dari sifat-sifat yang jelek gitu. Dalam surat At-Taubah dijelaskan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi zakat itu membersihkan mereka. Sebetulnya yang dibersihkan itu bukan harta, tapi jiwa orang yang zakat. Malah dengan zakat itu bukan hanya membersihkan si muzaki, akan tetapi mustahik pun. Jadi penerima juga. Ya, penerima pun. Kalau muzaki bersih dari sifat bakhil. Karena jelas orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu adalah dicaplah sebagai bakhil, orang yang kikir. Dengan mengeluarkan zakat, kita jangan sekali-kali mengatakan, wah, Pak Haji itu kikir, padahal dia masih mengeluarkan zakat. Itu terbebas dari sifat yang sangat jelek, yaitu sifat bakhil. Bagi mustahik, bersihnya mustahik itu dari sifat toma. Yang mana sifat toma itu sifat yang sangat jelek lah, gitu. Mengharapkan pemberian dari orang lain. Nah, dengan diberinya zakat, nah, maka terbebaslah, tidak ada harapan-harapan lagi untuk diberi, karena sudah menerima zakat. Kalau makna tadi bisa berkembang itu bagaimana Pak Kiai? Dengan mengeluarkan zakat, pada lahiriahnya itu memang berkurang lah harta itu berkurang. Akan tetapi pada hakikatnya
dengan mengeluarkan zakat itu kan Allah akan mengganti. Betul. Ya, akan mengganti, malah bukan hanya thawab fil akhirah, akan tetapi di dunianya pun. Di dalam ayat wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh, itu surat apalah lupa. Nah, Ibnu Katsir menafsiri ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi bagi orang yang mengeluarkan zakat itu di dunianya bil badal, pengganti gitu. Wa fil akhirah bisawab, dan di akhiratnya mendapat pahala. Alhamdulillah. Dari mengeluarkan zakat itu. Jadi akan berkembang terus. Betul. Kita bisa melihatlah, tidak pernah ada orang yang menjadi miskin karena banyak karena zakat, karena banyak sodako, malah terus berkembang. Semakin taat mengeluarkan zakat dan sodako, insya Allah hartanya semakin berkembang. Gitu. Kalau sejarah pertama kali diperintahkannya untuk berzakat itu dimulai kapan, Pak? Iya, di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan juz 2 halaman 148. Wa furidat zakatul mal fis sanati tsaniyah minal hijrah ba'da shadaqatil fitri. Difardukannya zakat harta adalah pada tahun kedua setelah hijrah. Hijrah Rasulullah ke Madinah, pada tahun keduanya difardukan zakat harta, itu setelah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah lebih dulu. Karena zakat fitrah itu difardukannya 2 hari sebelum Idul Fitri pada tahun kedua. Ada hikmah dari zakat. Salah satunya tadi ya, yang satu adalah at-tazkiyah lil muzaki minal bakhil walil mustahik minat toma. Hikmah dikeluarkan zakatnya itu adalah ya membersihkan si muzaki, orang yang berzakat, dari sifat bakhil, dan bagi mustahik dari sifat toma. Nah, itu salah satu hikmahnya. Dan hikmahnya lagi, dengan zakat itu merupakan to'matun lil masakin, artinya makanan bagi orang yang miskin, orang yang tidak punya makanan. Karena diberi zakat, maka dia bisa menikmati makanan. Di dalam ayat lain kata Syekhuna, itu salah satu dari hikmah zakat itu fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Fakku raqabah artinya membebaskan perbudakan, membebaskan dari belenggu kemiskinan. Nah, makanya dari salah satu asnaf gitu, di antara asnaf zakat itu ada fakir, ada miskin. Padahal kedua-duanya itu orang yang kekurangan, sama-sama membutuhkan. Akan tetapi kalau fakir itu menurut definisi Syafi'iyah, orang yang fakir itu adalah orang yang tidak punya harta sama sekali, atau punya harta akan tetapi tidak mencukupi perharinya itu. Kalau punya penghasilan per hari, harian, tidak mencukupi, tidak mencapai sampai setengahnya. Kalau kebutuhan 50.000, ini masih kurang dari 25.000, itu fakir. Nah, dan kalau miskin sebetulnya sudah hampir, tetapi belum, lebih dari setengahnya, tetapi belum mencapai 100%, itu miskin. Nah, ini kedua-duanya mustahik ya. Dan untuk miskin kalau di Baznas itu adalah pendaya gunaan gitu. Jadi mereka ini mungkin sudah punya usaha, akan tetapi dari usahanya belum mencukupi, maka oleh Baznas diberi pemberdayaan, diberi modal, diberi tambahan modal agar lebih produktif lah ya, agar produktif. Dan alhamdulillah sudah banyak sekarang yang bisa infak malah dengan sudah berubah posisi. Iya, sudah berubah posisi. Tadinya mustahik, sekarang sudah munfik, menjadi munfik, walaupun belum menjadi muzaki. Itu hikmah dari zakat itu, antaranya fakku raqabah, membebaskan dari belenggu kemiskinan lah gitu. Pak Kiai, selanjutnya
saya ingin menggali biar ini menjadi pengetahuan yang lebih menyeluruh untuk kita semua. Mungkin Pak Kiai bisa menceritakan jenis-jenis yang wajib untuk dizakati. Apa saja begitu Pak Kiai? Iya. Ya, baiklah. Kalau dalam kitab Fathul Ma'in, jenis yang wajib dizakati itu 8 macam, 8 jenis. 8 jenis. Ya. Yaitu 1 emas, ya. Kedua perak. Lalu bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu terdiri dari sapi, kerbau, peternakan. Ya, sapi, kerbau, kambing, domba, lalu unta. Nah itu. Lalu pertanian. Nah, pertanian adalah kalau mazhab Syafi'i bahan makanan pokok. Kalau di kita ya beras, padi ya. Ya, kalau yang makan jagung ya jagung. Emas, perak, bahimatul an'am terdiri dari kambing sama domba, itu satu jenis. Lalu sapi dengan kerbau itu satu jenis. Lalu unta, nah 5. Lalu bahan makanan pokok. Lalu kurma dan zabib, anggur. Tuh. Kalau zakat profesi itu bagaimana Pak Kiai penjelasannya? Nah, kalau zakat profesi itu sebetulnya itu termasuk, kalau saya lihat itu termasuk dari zakat mal mustafad, artinya harta pendapatan. Betul. Ya, itu jadi ketika seseorang dapat menghasilkan dari penghasilannya itu sampai nisab zakat dan memenuhi persyaratannya haul nisab, maka itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, nisabnya sama dengan nisab simpanan emas. Simpanan emas. Ya, yaitu kalau dalam fatwa MUI 85 gram emas murni. Ketika pendapatan sampai mencapai nilai 85 gram emas murni, itu sudah nisab zakat. Kalau profesinya baik, gajinya besar, tapi misalnya beliau punya tagihan atau tanggungan utang ke bank begitu. Meskipun gajinya besar, tapi karena tagihannya juga besar begitu Pak Kiai, lalu jumlahnya itu tidak sebanding dengan nisabnya simpanan emas itu. Itu bagaimana penjelasannya Pak Kiai? Kalau sudah waktunya mengeluarkan zakat, sedangkan utangnya belum jatuh tempo, maka itu tetap harus zakat. Iya, kalau memang lebih dulu jatuh tempo utang, ketika membayar utang jadi tidak nisab lagi, berkurang, maka tidak. Jadi kalau ya jatuh temponya, kalau nisab zakatnya gitu, nisab hawalnya udah sampai, sedangkan jatuh temponya belum datang. Bayar dulu zakat. Iya. Itu penting buat teman-teman yang jadi eksekutif muda yang punya banyak pekerjaan profesional untuk memperhatikan agar harta kita itu lebih bermanfaat dan kita bisa mensucikan diri dengan zakat. Pak Kiai, kalau bincang tentang potensi zakat di Kabupaten Cianjur, baik itu zakat pertanian, kemudian dan jenis-jenis zakat yang lain. Kalau dihitung di Bajnas seberapa besar potensinya Pak Kiai? Itu sebetulnya sangat besar. Kalau mereka itu betul-betul kalau mereka orang-orang kaya itu betul-betul mengeluarkan zakat, itu sangat besar. Sangat besar. Zakat fitrah saja kalau kita hitung penduduk Cianjur yang muslimnya itu berapa juta? Betul. Nah, kalau semua gitu ya, kalau semua sebetulnya alhamdulillah hampir semua muslimin kalau zakat fitrah itu jelas mengeluarkan. Alhamdulillah. Hanya mereka belum sadar zakatnya itu melalui amilin, melalui UPZ. Jadi masih banyak yang berzakat langsung kepada penerima. Nah, padahal itu sebetulnya mengandung resiko lah. Kalau kita mengeluarkan zakat langsung, nah, ketika tepat sasaran ya sah. Akan tetapi tidak tepat sasaran itu tidak sah zakatnya. Karena zakat itu adalah
ibadah maliyah, yang mana dalam kaidah fiqhiyah, wal ibrah fil ibadah bima fi nafsil amri wa bima fi dzannil mukallaf. Yang menjadi ukuran yang dalam ibadah itu adalah nafsul amri, artinya kenyataan, harus betul-betul nyata. Kalau dia mustahik itu betul-betul. Dan zon artinya dugaan. Nah, ketika seseorang menduga bahwa itu adalah mustahik, misalnya kita mengeluarkan zakat kepada seseorang, diduga bahwa orang itu adalah mustahik, akan tetapi kenyataannya bukan, itu tidak sah. Tidak sah ya. Jadi tidak bisa melihat dari penampilan. Kadang-kadang ada orang yang penampilannya memang penampilan orang tidak mampu. Ada kan yang profesinya misalnya hanya memungut sampah lah gitu ya. Biasanya yang memungut sampah penampilannya tidak necis lah gitu, kelihatan dari penampilan. Akan tetapi jika penghasilannya cukup untuk menghidupi dirinya dan yang wajib dinafkahi perharinya itu cukup, nah, maka itu sebetulnya menurut Imam Ghazali sudah tidak miskin lagi. Betul. Kalau seperti itu. Nah, kata Imam Ghazali dalam Ihya, wa qad la yamliku illa ta'san wa hablan wa huwa ghaniyun. Terkadang ada orang yang mempunyai 1000 dirham. Kalau dirupiahkan berapa tuh, kurang tahu ya, dirham, ukuran dirham itu berapa. Misalnya ada orang yang punya uang 20 juta misalnya, tapi dihukumi miskin. Karena misalnya orang itu usianya 50 tahunan lah, 50 tahun, akan tetapi sudah tidak bisa usaha lagi. Jadi untuk kehidupannya mengandalkan dari uang itu. Ketika diperhitungkan dari usia 50 ke usia galib, yakni 62 tahun, tidak mencukupi dengan uang itu, maka itu masih dihukumi miskin, masih mustahik zakat. Dan terkadang ada orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali hanya kapak dan tamang yang dimilikinya itu. Akan tetapi dia dihukumi ghani, kata Imam Ghazali, dihukumi orang yang mampu. Ketika dia punya usaha, misalnya dengan kapaknya, dengan goloknya, misalnya dengan tambangnya itu bisa mencari kayu bakar misalnya ke hutan, dan dari penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga dan dirinya. Malah walaupun untuk rumah pun ngontrak, akan tetapi ada lebih dari usahanya bisa menyimpan untuk mengontrak rumah. Nah itu wahwa ghaniyun, kata Imam Ghazali. Oke, dari sedemikian besar potensi pajak di zakat, maksud saya, mohon maaf, sedemikian besar potensi zakat di Kabupaten Cianjur, yang bisa tergali oleh Bajnas itu kira-kira berapa persen, Pak? Mungkin belum 20%. Belum 20%. Mungkin ya. Itu karena banyak kelembagaan yang menangani zakat, atau karena memang mereka memilih untuk mendistribusikan sendiri, Pak Kiai? Sebahagiannya memang ya, ada las-las gitu ya, yang lain. Dan memang sebahagian besar lagi mereka merasa bangga lah dengan mengeluarkan zakat langsung kepada para mustahiknya. Nah, padahal lebih produktif jika disalurkan melalui amilin. Karena manfaatnya melalui amilin, ketika seseorang mengeluarkan zakat itu sudah yakin sahnya, sudah tidak usah memikirkan apakah tepat sasaran atau tidaknya gitunya. Karena kalau langsung itu kalau tidak tepat sasaran itu tidak sah, tetap harus diganti, malah harus dianggap belum zakat lah gitu, walaupun sudah mengeluarkan. Akan tetapi kalau melalui amilin, karena amilin itu adalah salah satu asnaf dari zakat, maka jelas yakin sahnya. Wa qabduhu mubri'un, kata Imam Ibnu Hajar, dengan diterimanya oleh amilin itu sudah bebas dari muzaki itu dan tidak usah memikirkan mustahik. Nah, lalu insya Allah hikmah dari zakat kalau melalui amilin itu akan tercapai.
Dan insya Allah akan para mustahik zakat akan kebagian lah kalau melalui amilin. Pak Kiai mungkin bisa bercerita program atau strategi pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh Bajnas gitu. Yang ini mungkin bisa meyakinkan para wajib zakat untuk menyalurkan zakatnya lewat amilin di Cianjur. Iya. Mengenai program Bajnas, satu adalah ada 5 gitu. Kalau tingkat kabupaten itu ada 5. Satu Cianjur Makmur. Cianjur Makmur. Nah, dengan Cianjur Makmur itu memberi modal pada para bantuan modal produktif. Malah ada ZCD juga gitu ya. Dengan alhamdulillah kelihatan banyak yang berhasil. Itu hikmah dari Fakur Rokobah itu. Nah, ada Cianjur Peduli. Cianjur Peduli. Ada yang kena musibah. Kebanyakan orang yang sudah jompo gitu. Yatim kalau memang mustahik zakat itu prioritas. Dan lain-lain itu banyak di Cianjur Peduli. Yang ketiga Cianjur Cerdas. Ini ada untuk para pendidikan, untuk kadang ada santri, ada pelajar beasiswa. Beasiswa. Kebanyakannya untuk sementara sekarang yang punya tunggakan ke sekolahnya kebanyakan. Jadi dibayarkan sama Bajnas gitu. Yang keempat lagi? Yang keempat Cianjur Taqwa. Cianjur Taqwa untuk para asatidz. Dan yang kelima Cianjur Sehat. Ya, ini yang paling banyak nih sekarang, walaupun mereka sudah punya BPJS kan, tetapi kan orang yang nungguinnya katanya orang yang itu perlu biaya makan di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Itu tahun ini terkumpul berapa Pak Kiai? Kalau target itu sebetulnya 28M lebih. Akan tetapi masih di bawah 20. Masih di bawah 20. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa naik lah itu mudah-mudahan. Pak Kiai, mungkin Pak Kiai di akhir perbincangan ini bisa menyampaikan harapan yang ingin disampaikan Pak Kiai kepada para wajib zakat, kemudian kepada pemerintah kabupaten, dan Pak Bupati, Pak Kiai bisa lebih gamblang menceritakan apa yang akan dilakukan dengan dana zakat yang terkumpul ini di waktu-waktu yang akan datang. Monggo Pak Kiai. Ya. Harapan kami dari Bajnas untuk para muzaki, berzakatlah melalui amilin. Kami berhusnudzon Al-Mukarramun tentu mengeluarkan zakat karena yakin bahwa zakat itu fardu, zakat itu wajib. Nah, akan tetapi jika melalui amilin itu akan lebih baik, karena dengan melalui amilin insya Allah semua asnaf akan kebagian. Dan masing-masing mustahik dari per asnaf insya Allah akan kebagian. Karena kalau tidak melalui amilin, kadang-kadang ada yang mengeluarkan zakat kepada seseorang karena dia dipandang sangat membutuhkan, jadi semua kesana, semua diberikan kepada seorang itu, padahal mustahik yang lain di situ ya. Padahal mustahik lain banyak. Jadi dengan melalui amilin itu insya Allah betul-betul merata. Dan melalui amilin insya Allah jadi dengan melalui amilin itu terdistribusi dengan merata. Dan aghnia itu harus betul-betul bersyukur karena tidak akan disebut aghnia kalau tidak ada orang-orang miskin. Dan sebetulnya al-mukarramun, para aghnia itu mendapat pertolongan dari orang-orang miskin. Tidak mungkin seseorang punya sawah misalnya seluas-luasnya bisa dikelola sendiri. Betul. Akan tetapi membutuhkan orang-orang yang miskin. Hal tunsoruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, itu adalah hadis. Kamu sekalian tidak mendapat pertolongan dan tidak
mendapat rezeki kecuali itu dari orang-orang yang fakir, dari orang-orang yang miskin, atas bantuan mereka sebetulnya. Pak Kiai, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Pemirsa, demikian tadi bincang sudut pandang, obrolan serius tapi santai. Saya bersama Pak Kiai Zainuddin, pimpinan Bajnas Kabupaten Cianjur. Kita telah membahas secara panjang lebar terkait dengan zakat, potensi zakat, dan pengelolaan zakat di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan para muzaki yang hari ini dilimpahkan banyak rezeki, bertambah-tambah rezeki di kemudian hari, dan sahabat-sahabat yang hari ini masih dalam posisi sebagai mustahik senantiasa diberikan kekuatan, dan pada suatu saat kita juga sama-sama bisa menjadi seorang muzaki dan bisa berbagi harta kekayaan dengan orang-orang yang membutuhkan. Semoga kita senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.